Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya sekarang Muati dengan NIM 002. Izin mempresentasikan tugas 1 batubara, yaitu aktivitas penambangan batubara, dengan dosen pengampu Dr. Edi Jamal Tuheteru STMT, untuk tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Untuk tambang terbuka, saya mengambil contoh dari PT Kaltim Primakol dan tambang bawah tanah dengan PT Sumber Daya Energi. Yang pertama yaitu ada PT Kaltim Primakol. PT Kaltim Primakol merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur, mengelola salah satu pertambangan open pit terbesar di dunia. Perusahaan ini dioperasikan dari kantor pusat Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan memiliki kantor perwakilan di Jakarta dan Balikpapan. PT Kaltim Primakol mengelola area konsekuensi pertambangan dengan luas mencapai 85.000 hektar. Kedua itu ada cara menambang PT Kaltim Primakol. Yang pertama ada metode open pit mining atau tambang terbuka. KPC menjalankan metode pertambangan terbuka sebagai pendekatan utama. Batu bara diekstrasikan dari permukaan tanah melalui pit terbuka yang dikelola oleh KPC langsung maupun melalui kontraktor. Yang kedua, yaitu adapun keterdapatan peran, yaitu shovel dan dump truck. Proses penambangan melibatkan penggunaan peralatan berat seperti shovel dan dump truck untuk menggali batu bara serta mengangkut. Kapasitas armada KPC mencapai 445 juta BCM per tahun. Setelah itu ada tahapan pratambang, survei geologi, dan reklamasi. Langkah awal dari proses penambangan adalah survei geologi dan pemodelan area tambang yang dilakukan oleh tim KPC. Ini sangat membantu dalam identifikasi risiko, rencana operasional, dan perencanaan reklamasi pasca tambang. Setelah itu ada land cleaning dan penggumpalan topsoil. Sebelum menambang, area tambang dibersihkan dan dilapisi tanah penutup, dipindah dan disimpan. Topsoil nantinya digunakan untuk reklamasi pasca tambang. Identifikasi flora dan reforestasi. KPC juga melakukan identifikasi terhadap flora dan fauna di area tambang. Bibit pohon dan biji dari vegetasi lokal dikumpulkan dan ditanam sebagai persiapan reklamasi lingkungan. Setelah itu ada ekstraksi batu bara. Setelah persiapan, overburden atau lapisan penutup dibuang keluar pit atau di area yang sudah ditambang sebelumnya. Batu bara kemudian diekstrasi menggunakan shovel dan diangkut oleh dump truck ke lokasi pengolahan atau room stockpile. Setelah itu ada pemanfaatan barang tambang. Yang pertama yaitu ada ekspor pasar internasional batu bara, dijual ke pasar global sebagai bahan bakar termal berkualitas tinggi. Yang kedua ada PLTU lokal mendukung kebutuhan listrik masyarakat Kutai Timur melalui PLTU milik KPC. Ketiga ada infrastruktur logistik transportasi dan regiritas terintegrasi menuju pelabuhan dan kapal besar. Yang terakhir yaitu ada sosial dan lingkungan mendorong pembangunan lokal dan reklamasi pasca tambang untuk berkelanjutan. Setelah itu ada proses penambangan hingga bisa digunakan. Yang pertama ada eksplorasi, perencanaan survei geologi, modeling, desain tambang, dan reklamasi. Setelah itu ada land cleaning, penyiapan pembersihan lahan, penyimpanan topsoil, konservasi bibit pohon. Yang ketiga ada ekstraksi open pit shovel, dump truck, rasio overburden 7,5 BCM per tahun memperlibatkan kontraktor. Setelah itu ada optimasi operasional program untuk menghindari penggalian keras dan meningkatkan efisiensi. Pengolahan, crushing, washing, dan blending. Setelah itu ada transportasi overland conveyor 13 km ke pelabuhan. Setelah itu ada loading kapal di pelabuhan TBCT dengan kapasitas tinggi. Operasi 24 jam dan yang terakhir ada distribusi akhir pengiriman ke PLTU, industri dan ekspor
sesuai pasar. Berikut sumber referensi dari PT Kaltim Primakol. Setelah itu ada PT Sumber Daya Energi. PT Sumber Daya Energi berlokasi di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan untuk kegiatan pertambangan batu bara bawah tanah. Kantor pusat perusahaan ini berada di Jakarta Pusat dan Pantai Indah Kapuk. Konsekuensi mencangkup area seluas sekitar 18.500 hektar dengan cadangan batubara mencapai sekitar 293 juta ton dari sumber daya total sekitar 589 juta ton. Cara menambang dari PT Sumber Daya Energi yang pertama ada menggunakan metode tambang bawah tanah atau longwall mining. Longwall mining adalah metode penambangan batu bara bawah tanah yang paling modern dan produktif. Prinsip dari metode penambangan bawah tanah ini, lapisan batu bara dipotong sepanjang dinding panjang dengan mesin pemotong mekanis. Batu bara yang berpotong jauh ke konveyor otomatis selalu diangkut keluar menuju permukaan. Atap tambang ditompang dan sistem hidrolik yang bergerak maju seiring. Sementara area belakang dibiarkan runtuh secara terkontrol atau caving method. Setelah itu ada pemanfaatan barang tambang di PT Sumber Daya Energi. Yang pertama ada batu bara dari PT Sumber Daya Energi dipasarkan untuk pembangkit listrik, tenaga uap atau PLTU, domestik maupun ekspor. Selain itu digunakan pada industri semen, pupuk, dan metalurgi. Dengan metode tambang bawah tanah, kualitas batu bara lebih terjaga karena minim percampuran dengan material pengotor. Setelah itu ada proses penambangan hingga bisa digunakan. Yang pertama ada eksplorasi dan perencanaan. Dilakukan eksplorasi geologi, pemetaan, pengeboran inti atau core, logging geofisika. Dihitung cadangan batu bara menggunakan standar pelapor, Kepmen ESDM, studi geoteknik, menilai kestabilan batuan, atap, dan dinding, studi ventilasi tambang, merancang aliran udara agar aman dari gas metana dan debu. Setelah itu ada pengangkutan ke permukaan. Batu bara dibawa ke surface lalu melalui conveyor atau skip hose ditumpuk di stockpile sebelum proses pencucian. Setelah itu ada lorem ipsum, yaitu memotong lapisan batu bara sepanjang panel. Batu bara jauh ke line conveyor dibawa ke belt conveyor menuju permukaan. Hidrolik menyangga atap. Setelah ser bergerak maju di bagian belakang dibiarkan runtuh terkontrol atau caving. Setelah itu ini ada sumber referensi yang saya gunakan melalui link YouTube. Terima kasih banyak atas presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.